Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Kabupaten Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengambil hikmah dari Al-Imam Abu Utsman Said bin Salam Al-Maghribi radhiyallahu taala anhu. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fi din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Utsman Said bin Salam Al-Maghribi radhiyallahu ta'ala anhu. Huwa al-Imam al-Qudwa Sufiyah Abu Utsman Said bin Salam Al-Maghribi Al-Qayrawani Nazilu Naisabur. Safara wa hajja wa jawara muddatan walakiya masya Masr wa Syam. Qala As-Sulami kana awhadal masyayikh fi tariqatihi lam nara mislahu fi ulwi hali. Tuwfiya sanata 73 wa 300. Beliau adalah seorang syekh sufiyah, asalnya dari Maroko, Kairawan. Beliau dari Maroko musafir pergi ke Mekah haji, kemudian tinggal beberapa waktu di Mekah, bertemu dengan para syekh-syekh dari Mesir dan Syam. Min kalamihi, wafat tahun 373 Hijriyah. Min kalami rahimahullah ta'ala at-taqwa yal wuqufu mal hudud la yukassiru fiha wa la yata'addaha. Yang namanya takwa itu adalah berdiri di atas batas-batas atau aturan-aturan. La yukassiru fiha wa la yata'addaha. Dia tidak mengurangi atau tidak teledor
dari aturan-aturan tersebut, dari batas-batas tersebut, wala yata'addaha, dan dia juga tidak melampaui batas-batas tersebut. Orang takwa ini pokoknya ikut batas saja, batas aturan mana yang halal, mana yang fardu dilakukan. Kemudian yang haram apa itu ditinggalkan. Ini batasnya udah ada. Itu namanya takwa. Tidak melewati batas juga, ya. Terus tidak, dia ini justru taksir, ya. Munal muqassirin juga tidak, yaitu tidak termasuk orang-orang yang teledor. Nah, tidak. Sesuailah pokoknya apa yang disuruh, apa yang dilarang. Itu yang disuruh dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Itu namanya ikut garis, ikut aturan. Nah. Man azara subatal aghniya ala mujalasatil fuqara ibtalahu Allahu bimautil qalb. Barang siapa yang lebih memilih berteman dengan orang-orang kaya daripada duduk dengan orang-orang fakir, sukanya berkawan dengan orang-orang kaya aja, ya, dia tidak suka duduk dengan orang-orang fakir miskin. Ini gimana nih kalau begini? Ibtalahu Allahu bimautil qalb. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya cobaan, akan memberinya ujian, yaitu dengan matinya hati. Nah, jadi Allah memberinya hukuman, hatinya menjadi mati. Barang siapa yang lebih memilih berkawan dengan orang-orang kaya daripada duduk dengan orang-orang fakir miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan matinya hati. Nah, tengok, sombong kali berkawan dengan orang kaya aja, dengan orang miskin malas, ya. Malas luar biasa, merasa jijik, ya, dengan orang miskin, tentang dia kaya, orang kecukupan. Nah, boleh begitu, itu hati yang jelek. Jangan sampai kita lebih memilih orang-orang yang kaya, melupakan orang-orang yang miskin. Nah, tapi ini sudah menjadi satu kebiasaan, hal biasa sekarang. Kalau dengan orang kaya, bukan main, memuliakannya, siap. Pokoknya tawaduk dengan orang-orang kaya. Jadi ngarap duitnya, mengharap hartanya. Tapi kalau dengan orang miskin macam sombong, sok. Dengan orang kaya bukan main, dia rajinnya, tawaduknya, patuhnya. Kalau duduk diam, sopan. Ngomongnya tak pernah keras. Orang yang seperti ini, naudzubillah summa naudzubillah, dia akan Allah hukum dengan hatinya mati. Ya, jangan sampai, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kita ini mau kaya apa, kita harus tetap bersama, duduk dengan orang-orang fakir miskin. Ya. Kalau kita tengok dunia sekarang nih, wah, tambah orang kaya banyak. Orang dihormati karena hartanya sekarang. Kalaulah memang itu terjadi, ya, jadi seperti Qarun. Nah, dia karena dia kaya, tapi yang suka sama dia orang-orang yang tidak bagus. Otaknya otak duit aja. Nah, ketaatannya kalau dikasih duit. Coba tak usah dikasih duit, biarkan aja. Mesti dimusuhin. Kemudian
Asin nadimun khairun min ta'in mudda'in. Kata beliau al-Imam Abu Utsman Said bin Salam al-Maghribi radhiyallahu taala anhu, asin nadimun khairun min ta'in mudda'in. Seorang yang bermaksiat tetapi dia menyesal, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khairun min ta'in mudda'in, itu lebih bagus daripada orang yang taat tapi ngaku-ngaku, ujub, merasa wah. Ini orang yang melakukan kemaksiatan tetapi dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul tobat, itu lebih bagus daripada orang yang rajin ibadah, yang taat tetapi hatinya tak bagus, ujub, riya, sum'ah, mudain. Dia merasa ibadahku ini udah banyak, aku derajatku udah tinggi, lebih bagus dari orang. Lebih bagus orang yang bermaksiat tetapi dia menyesal, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang taat tetapi sombong, sum'ah, ya, hatinya itu tidak bagus. Itu namanya mudda'in, yang ngaku-ngaku aja dia merasa amalnya udah banyak, udah bagus, ternyata karena riyaknya habis semuanya amalnya, karena hasadnya terhadap orang lain, itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan amalnya. Li'anal azi yatlubu tariqa taubati wa ya'tarifu binaqsihi. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat itu akan mencari jalan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa salah, aduh ya Allah, menyesal, maka dia akan mencari umpamanya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang maksiat tetapi menyesal atau menadim, itu lebih bagus. Dia ada niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'tarifu bi nafsihi, dan dia mengakui binaksih, mengakui kekurangan dirinya. Jadi orang ngerasa dirinya itu kurang lebih bagus daripada ngerasa dirinya lebih. Aduh, aku ini dosaku banyak, ibadahku sedikit. Nah, merasa diri ini kurang, jelek, itu lebih bagus daripada orang ahli ibadah tapi merasa aku paling rasanya memang paling rajin, tengok orang-orang ini hafal entah lagi dan sebagainya. Nah, itu tidak bagus. Wal mudda'i yatakhabbatu min ibali da'wah. Sedangkan orang yang ngaku-ngaku, maksudnya tadi dia merasa macam amalnya udah banyak, rasanya udah banyak betul amalnya, itu namanya mudda'i, ya. Mudda'i. Maka dia akan terbelenggu dengan tali-tali kepengakuannya, hancurlah dia, ya, jadi riya, jadi sum'ah, jadi ujub, sombong dan sebagainya, nempel semua sifat-sifat tak baik itu. As-sufi man yamlikul asya'a iktidara wala yamliku syai'un iktihara. Liyakun tadabburuka fil khalqi tadabburu ibratin, tadabburu ibratin, wa tadabburuka fi nafsika tadabbura mau'izatin, wa tadabburuka fil Qur'ani tadabburu hakikatin wa mukasafah. Seorang liyakun tadabbur kafil haqi tadabburu ibratin, hendaklah engkau ketika engkau melihat makhluk, ya, atau ciptaan Allah,
maka hendaklah engkau lihat dengan penglihatan, dengan pikiran ibrah. Lihat, tengok manusia, tengok apa, itu dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Tengok kalau orang banyak melakukan kesalahan, akhirnya gimana? Orang taat, rajin ke masjid, tengok gimana perilakunya, gimana nasibnya, bagaimana. Tengok yang suka ngaji dengan tak suka ngaji, itu semuanya kita mantau aja. Oh, ini orang sholatnya bolong-bolong, nasibnya jadi jelek. Cuma nengok saja, tadabbur. Wa tadabbur fi nafsika tadabbur mau'izatin, sedangkan tadabburmu terhadap dirimu adalah tadabbur mau'izah, yaitu tadabbur mau'izah itu memberi nasihat diri sendiri. Kalau sedang diam ke diri sendiri, nasihatin aku, jangan ginilah, jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Kalau lihat orang lain itu jadi pelajaran. Oh, ini melakukan kejelekan, efeknya gini. Ini orang kok baik ya, Masya Allah cakapnya baik, aku nak ikut seperti dia. Ini kok sopan ya perilakunya, aku nak ikut seperti dia. Itu tadabbur ibrah, tadabbur mengambil ibrah atau pelajaran. Wa tadabburuka fil Qur'ani tadabbur hakikatin wa mukasyafah. Sedangkan tadabburmu di dalam Al-Quran adalah tadabbur hakikah dan mukasyafah. Tadabbur hakikah wa mukasyafah. Tadabbur fil Quran tadabbur hakikatin wa mukasyafah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.